Selamat sore Bapak Ibu, pemirsa di rumah, manga anak usembau. Saat ini podcast Badong DPRD menghadirkan bintang tamu atau narasumber, seorang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang boleh dikata muda dari fraksi Partai Golkar. Dan pada kesempatan ini sudah berada dengan saya di studio Badong. Saat ini saya langsung menyapa Bapak Tony Mandak. Dan pada kesempatan ini saya mempersilahkan Bapak Tony Mandak untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa di rumah. Ya, selamat sore mga anak sembau marung semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih karena boleh diundang di podcast ini. Luar biasa sekali gebrakan dari Setuan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Tony Putra Jovi Mandak dari fraksi Golkar daerah pemilihan 2. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa agenda DPRD sejak hari Rabu sampai dengan hari ini 22 Mei 2025, Bapemperda telah melaksanakan rapat evaluasi terkait dengan pelaksanaan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Sehingga pada kesempatan ini kami lembaga DPRD ataupun podcast saat ini ingin mengetahui sejauh mana progres implementasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai instrumen pendapatan asli daerah. Seperti apa Bapak menanggapi ini? Ya, terima kasih Pak Kabak. Sebagai instrumen penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah, pemungutan pajak dan retribusi daerah memang harus menjadi perhatian publik saat ini. Implementasi pelaksanaannya sudah berjalan seiring dengan penetapan Perda nomor 1 tahun 2024. Namun demikian, pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat masih menjadi aspek yang terus kita dorong agar masyarakat memahami konteks dan urgensi penguatan pencapaian asli daerah ini. Sebagaimana Bapak tadi sampaikan, ada penekanan pada sosialisasi peraturan daerah itu sendiri. Seperti apa yang akan ditempuh atau saran DPRD pada pemerintah daerah? Iya, betul sekali. Menurut kami di Bapemperda bahwa sosialisasi itu yang paling penting. Jangan sampai masyarakat nanti kaget juga saat dilakukan penagihan. Selanjutnya Pak, dalam implementasi Perda nomor 1 tahun 2024, apakah dalam pembahasan ditemui hambatan bagi masing-masing organisasi perangkat daerah terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan Perda yang baru yang sudah ditetapkan bersama DPRD dan pemerintah daerah? Ya, terima kasih Kabak. Hambatan yang dihadapi sudah pasti banyak ya. Dalam berbagai pertemuan dan rapat kerja, kami mencatat sejumlah hambatan yang masih dihadapi OPD pengampu PAD. Di antaranya keterbatasan SDM dan belum optimalnya sistem digitalisasi pemungutan, serta rendahnya kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi lokal. Ini menjadi tantangan bersama pemerintah daerah juga harus hadir dengan sosialisasi yang adil dan tepat sasaran, agar proses pemungutan tidak justru membebani rakyat kecil. Terkait dengan jawaban yang disampaikan Bapak tadi, terkait dengan hambatan yang ditemui organisasi perangkat daerah, maka sejauh manakah langkah strategis DPRD khususnya Bapemperda memberikan atensi sehingga Perda nomor 1 tahun 2024 dapat efektif dilaksanakan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah pengampu. Gimana Pak? Ya, terima kasih Kabak. Untuk peran strategis, Bapemperda memiliki peran vital dalam proses legislasi yang berdampak pada PAD. Setelah penetapan Perda, Bapemperda terus mendorong evaluasi pelaksanaan Perda dan menjalin koordinasi lintas komisi
untuk memantau efektivitasnya. Selanjutnya Pak, terkait dengan pemberlakuan Perda nomor 1 tahun 2024, maka pada tingkatan masyarakat terdapat riak-riak ataupun pengeluhan masyarakat terkait dengan kenaikan tarif yang hampir ada pada sebagian besar pungutan retribusi. Nah, bagaimana DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menyikapi hal ini terkait dengan keluhan masyarakat, oleh karena kondisi fiskal saat ini juga mempengaruhi pendapatan masyarakat. Seperti apa Bapak menanggapi terkait dengan kenaikan sejumlah tarif retribusi dalam Perda nomor 1 tahun 2024? Ya, baik. Untuk keluhan masyarakat, kami menerima aspirasi masyarakat terkait kenaikan tarif beberapa jenis retribusi. Ini menjadi perhatian serius dan harus dipahami bahwa kenaikan tarif merupakan konsekuensi dari penyesuaian regulasi nasional, khususnya dari Amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, kami terus mendorong eksekutif agar penyesuaian tarif tetap memperhatikan asas keadilan dan daya beli masyarakat sendiri. Selanjutnya Pak, terkait dengan rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah pemangku PAD, saya melihat tadi ada beberapa OPD yang diundang sejak kemarin. Yang menjadi pertanyaan kami pada saat ini, adakah hal-hal yang mengemuka yang menjadi trending topik dalam rapat kerja dimaksud? Baik, untuk isu krusial dalam pembahasan bersama OPD sendiri ada beberapa hal yang mengemuka dalam pembahasan dengan OPD. Di antaranya skema pemetaan potensi pajak yang belum akurat dan perlu pembenahan sistem informasi retribusi dan pajak. Kami menemukan memang ada beberapa OPD yang terkendala dalam penagihan dan juga beberapa laporan masyarakat dalam retribusi yang terlalu tinggi. Contohnya seperti di Trikora, memang sudah ada beberapa masukan dari masyarakat yang masuk ke kami. Dan untuk Dinas Perkim sendiri, kami menemukan bahwa ada beberapa pegawai yang belum membayar tinggal. Contohnya seperti yang ada di perumahan pegawai di Naha. Jadi kami mengusulkan untuk melakukan rapat lintas komisi supaya nanti bisa dihadirkan bersama dengan kepala dinas dan kalau bisa juga bersama dengan Sekda untuk kita dapat sama-sama mengatasi hal ini. Mungkin itu. Selanjutnya Pak, dengan ditetapkannya Perda nomor 1 2024, apakah output, artinya manfaat dari ditetapkannya Perda ini bagi peningkatan PAD untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe? Ya, baik. Output Perda nomor 1 tahun 2024 selama beberapa bulan ini antara lain peningkatan target PAD di APBD perubahan. Meskipun masih dalam tahap awal, beberapa indikator output yang memang mulai terlihat. Dan juga peningkatan jumlah wajib retribusi yang terdata. Dan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak dan retribusi. Meskipun diiringi dengan resistensi. Oke, selanjutnya ini Pak sebagai pertanyaan terakhir. Di luar konteks sebagaimana menjadi tema dialog atau bincang pada kesempatan ini,
harapan Bapak sebagai politisi muda dalam mencermati kinerja organisasi perangkat daerah pengampu PAD, apakah ada saran atau pertimbangan sebagai masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah? Ya, baik, terima kasih. Harapan saya sendiri, saya berharap OPD pengampu PAD tidak hanya bekerja secara administratif, tapi juga mampu menjadi agen perubahan dalam menciptakan sistem pemungutan yang transparan, adil, dan adaptif. Dengan perkembangan zaman, inovasi dan kolaborasi lintas sektor harus terus ditingkatkan. Dan prinsip akuntabilitas harus menjadi pijakan utama dalam setiap proses pemungutan pajak dan retribusi. Oke, terima kasih Pak. Demikianlah dialog bincang pada kesempatan hari ini dalam podcast Badong DPRD. Kiranya apa yang sudah menjadi trending topik tema dialog pada kesempatan ini dapat dipahami masyarakat terkait dengan hubungan sinergitas kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah. Terima kasih Pak atas kehadiran di studio saat ini. Siap, coba. Kiranya selalu sukses dalam pelaksanaan tugas dan Tuhan memberkati. Siap, sukses lagi Kabak.